Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama channelnya Dedi Blog Kirata Sunda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai belajar aksara Sunda dengan mengenalkan huruf yang ke-19 ya, 19, yaitu kalau dalam huruf Latin itu huruf S ya pemirsa, huruf S. Contohnya nanti setelah berikut ini ya pemirsa ya. Kemudian selain itu saya akan berbagi informasi juga mengenai huruf yang ke-20-nya ya pemirsa, yaitu huruf dalam aksara Latin itu T ya pemirsa, huruf T. Kalau bahasa Sunda itu aksara Sunda yaitu huruf ta ya pemirsa. Nah, nanti simak kedua tayangan dua huruf tersebut ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Silahkan tonton video ini ya pemirsa ya. Nah, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan jangan sungkan-sungkan ya pemirsa. Bila Anda suka, tekan like-nya ya, dan isi dalam kolom komentar, dan terutama itu tombol subscribe-nya ya pemirsa. Karena dengan tombol subscribe Anda membantu perkembangan channel ini ya pemirsa ya. Saya ucapkan kepada Anda semua yang telah mensubscribe ya channel ini, terima kasih banyak ya pemirsa. Karena dengan bantuan dari subscribe Anda, kami lebih bersemangat ya untuk membuat konten-konten berikutnya ya pemirsa ya. Karena channel ini tidak akan ada nilai apa-apanya ya tanpa bantuan pemirsa semua ya. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah subscribe ya pemirsa. Saya ucapkan semoga Anda sehat selalu, berkah rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, coba perhatikan, ini adalah huruf aksara Sunda yang ke-19 ya pemirsa, yaitu dalam huruf Latin itu huruf S ya pemirsa. Nah, dalam huruf Latin huruf S, sedangkan dalam aksara Sundanya seperti ini ya pemirsa, ini huruf aksara Sunda S. Nah, seperti ini ya pemirsa bentuknya. Nah, ini adalah aksara Sunda, cuman penyebutannya ini adalah sa ya pemirsa. Sa, ini adalah huruf sa. Nah, contoh huruf katanya atau huruf dalam susunan katanya seperti ini ya pemirsa. Ini yang ke-19 ya pemirsa, aksara Sunda yang ke-19 yaitu sa. Contohnya kita langsung aja ya pemirsa, ini sa. Misalnya ini ya pemirsa, ini seperti ini ya pemirsa. Ya pemirsa, kita bikin dulu ya, ini sa ya. Contoh lagi misalnya pemirsa, perhatikan pemirsa. Nah, ini seperti ini ya pemirsa, perhatikan pemirsa. Nah, ini ya pemirsa, ini adalah susunan kata dalam aksara Sunda ya pemirsa, dimulai dari aksara Sunda huruf yang ke-19 yaitu sa ya pemirsa, ini sa. Nah, ini ada yang tahu nih pemirsa, ini aksara Sunda la ya pemirsa, ini aksara Sunda la ya pemirsa, ini aksara Sunda ka ya pemirsa, aksara Sunda ka. Jadi dibacanya sekarang salaka ya pemirsa. Jadi penulisan aksara Sunda untuk salaka begini ya pemirsa. Salaka itu dimulai dari aksara Sunda yang ke-19 salaka. Kemudian ini huruf na pemirsa. Ini aksara Sunda ga ya pemirsa. Ini aksara Sunda ra ya pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi ini dibacanya Salaka Nagara ya pemirsa. Ada yang tahu Salaka Negara pemirsa? Kalau kita ingat itu adalah salah satu kerajaan ya
kerajaan Sunda ya, pertama yang ada di Nusantara ya. Kita mengenalnya dengan kerajaan Salakanagara ya pemirsa, Salakanagara. Setelah ini dilanjutkan dengan kerajaan berikutnya ya pemirsa. Ini Salakanagara ini kerajaan atau wilayah zaman dahulu kala ya, yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian barat ya, atau Jawa Barat ya pemirsa, atau sekarang dikenal di daerah Banten katanya pemirsa, Salakanagara. Sekarang lagi ya pemirsa, kita bikin lagi. Ini misalnya contoh huruf sa, aksara Sunda sa ya pemirsa. Ini nah pemirsa ya, ini aksara Sunda da ya pemirsa. Ini dibacanya sa ya pemirsa. Ini huruf na, ini huruf da ya. Jadi sanada ya. Bagaimana sanada ini menjadi Sunda ya. Nah, kita berarti ini sa supaya menjadi su ya pemirsa. A ini diganti u, berarti aksara dasar sa ini kita beri tanda panyuku pemirsa ya. Tanda baca panyuku ini merubah bunyi a tadi dari sa menjadi su ya pemirsa ya. Jadi ingat ya pemirsa, jadi huruf aksara dasar sa tadi diberi tanda baca panyuku di bawah ini ya posisinya, yaitu merubah bunyi a menjadi u ya, dari sa menjadi su sekarang ya, su. Nah ini na ya. Bagaimana supaya a nya hilang ya? Kalau tidak ada tanda baca ini bacanya na ya. Nah untuk supaya hilang a nya ya pemirsa, kita beri tanda baca pamaih di belakang huruf aksara Sunda na ini ya. Jadi ini tinggal n nya saja ya, a nya tadi hilang karena ada tanda pamaih, tanda baca pamaih. Jadi sun, ini da tetap ya, jadi Sunda. Nah sekarang lengkap ya pemirsa. Jadi aksara Sunda yang ke-19 dalam huruf Latin S, aksara Sundanya sa ya. Contoh katanya atau kalimatnya Salaka Nagara Sunda, ini dari sa juga ya samanya, jadi Sunda ya. Mungkin itu pemirsa untuk aksara Sunda S ya. Nah, ini pemirsa sekarang adalah aksara Sunda yang ke-20 ya. Kalau di huruf Latin itu huruf T ya pemirsa ya. Huruf Latin itu T ya pemirsa, huruf T ya, huruf Latin itu T. Kalau di aksara Sunda itu aksara Sunda ta ya pemirsa, dibacanya ta, bentuknya seperti ini pemirsa, dari sini ya. Nah, ini ya, ini dibacanya ta ya pemirsa. Nah, kalau di huruf Latin itu T ya pemirsa, T. Nah kalau di aksara Sunda ini seperti ini bentuknya, dibacanya ta ya pemirsa, ta, jadi bukan T ya. Kalau T itu di aksara Sunda seperti ini pemirsa. Nah ini ta, aksara dasarnya ta, diberi tanda paneleng di sini di depan ya. Nah ini baru dibaca T ya pemirsa, T-nya curek juga ya, bukan T ya, T. Jadi aksara Latin T, kalau di Sunda itu hurufnya seperti ini, dibacanya ta. Kalau T begini ya, aksara Sundanya ta pakai tanda baca paneleng, jadi bacanya T ini ya. Kalau aksara Sunda dasarnya itu ta, di Latin T ya. Contoh katanya seperti ini pemirsa ya. Nih kita perhatikan ya pemirsa, biar lebih jelas ya pemirsa. Nah ini ya, ada pemirsa, ada yang tahu nih, ini adalah huruf ra ya pemirsa, ra. Seperti yang tadi ya, negara. Ini huruf ma ya. Ini sama ya. Ini
ini na pemirsa ya. Ini ma gini ya, ini huruf ga ya pemirsa. Ini kembali huruf ra ya pemirsa. Nah jadi ini dibacanya dari aksara Sunda dasar ta ini yang ke-20 dibacanya ta ra ma na ga ra ya pemirsa. Taramanagara. Yang kita kenal ada juga Tarumanagara ya, Tarumanagara. Nah taru ra ini supaya menjadi ru ya, kita beri tanda panyuku di bawah sini pemirsa ya. Jadi ini dibacanya bukan ra ya, tapi ada tanda panyuku, a nya berubah menjadi u ya. Tanda baca panyuku merubah bunyi a tadi menjadi u. Nah sekarang lengkap pemirsa, dibacanya menjadi Tarumanagara ya. Nah ini dari huruf T tadi ya, aksara Sunda ta. Jadi yang tadinya kerajaan pertama di tanah Sunda yaitu ataupun di Nusantara dahulunya ada yang bernama Kerajaan Salakanagara Sunda ya, sa juga ya. Nah ini aksara Sunda yang ke-19, ini yang ke-20 ya, Tarumanagara ya pemirsa. Mungkin itu saja pemirsa, semoga bermanfaat. Sampurasun.